Oke, selamat pagi semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Iya, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-14 yang artinya sebentar lagi UAS. Kalian udah tahu belum kapan UAS ya? Coba cek di jadwal kuliah, kartu ujian, kartu peserta ujian atau KST. Ceklah bentar biar tahu. Udah? Belum lah. Bulan 7. Tanggal 6 bulan 7. Lulusan pencet. Ayo kita bahas ya, konsentrasi. Liatin ya, harusnya di sini. Kayak gabur ya. Ellen jelas gak baca tulisan Ulan? Oh lah. Nah, jadi yang kalian, tanggal 6 bulan 7. Bapak tanggal 13 bulan 7. Iya, kalau kamu? Hah? Enggak, awal mulai kan dari Senin tanggal 6 bulan 7. Kalau Bapak dakwahnya 13 tanggal 13 bulan 7. Iya, kalau kamu? Bukan tanggal 6 bulan 7 ya. Oke, konsentrasi. Yo, saya jelasin. Jadi terdatanya ujian itu tanggal 13 Juli. Yang artinya kalian masih sempat belajar. Oke. Apalagi Iqbal, misalnya Iqbal kan baru kembali lagi nih setelah menghilang 2 kali. Nah, dia masih sempat lah ngejar ketinggalannya. Dalam artian, oke, pelajarilah benar-benar karena di sini ternyata tanggal 13 udah lumayan 2 minggu lebih, 3 minggu malahan. Ya. 3 minggu untuk kalian nyiapin. Jadi silakan Carvelino sama Bayu ya. Carvelino, Felix, Carvelino, Felix. Yo, kita lanjut konsentrasi. Di mana kalau kalian lihat waktunya itu hanya 1 jam 30 menit. 10 menitnya mungkin waktu kalian untuk siap-siap untuk duduk. Oke. Jadi yang belum terbiasa silahkan konsentrasi. Kalau Gary ini dia kasus spesial Gary. Nah, jadi Gary berhasil menjawab tantangan saya yang 2 minggu itu. Ada yang ingat gak apa tantangannya? Deh. Ada yang ingat apa tantangan saya yang untuk 2 minggu? Ya, berarti emang benar-benar gak ingat dong. Apa Gary tantangannya Gary? Ya, komplit. Menggunakan kemampuan berpikir yang logis dan kritis gitu ya. Oh iya, pelik mana deh menggunakan AI. Oke. Ya, udah ya, berarti Gary terjawab. Dia dapat saya duluan, dia dibedain. Karena Gary anak yang baik Gary ya. Yo, kita lanjut. Yang lain dengerin ya. Konsentrasi. Sekarang adalah minggu ke-14 kita, di mana kita udah di jalur normal, bahasnya tentang plugin pembayaran dan cetak bukti bayarnya. Pertemuan selanjutnya akan membahas tentang plugin pengembalian dan denda. Jadi kalau udah dikembaliin baru tahu denda. Nanti, Pak, boleh gak saya coba ngelanjutin sendiri? Boleh, nanti baru di cross check kira-kira sama nggak. Jadi latihan kalian tuh sebenarnya sudah ada
saya tulis di modul yang ada kata-kata tantangan kayak gitu. Gambaran UAS kayak apa? Kurang lebih kayak gitulah. Saya memposisikan nanti yang nggak ada atau yang nggak benar itu yang saya keluarin. Pak, tombol hapusnya kok ada D di keranjang, kata kalian. Gimana saya mau ngapusnya? Nah, bisa jadi itu juga yang dikeluarin. Pak, kok nggak ada laporan? Bagaimana bosnya tahu ada laporan pendapatan sewanya berapa dalam satu periode? Berarti itu juga bisa keluar. Intinya sesuatu yang nggak ada. Maka untuk itu, coba latihan-latihan. Oke, jelas? Gari gimana Pak? Gari spesial dia karena udah terjawab. Saya bilang UASnya nggak perlu datang juga, nggak masalah. Sudah ada nilai. Oke, gitu ya. Sesuai dia karena udah berjuang dan berusaha dan bisa. Kita lanjut. Sekali lagi, untuk gambaran UAS, kalian berpacu dengan waktu. Jadi, kalau belum kenal dengan AI-nya, AI itu udah banyak, ada yang punya Google, ada punya Cloud, ada punya ChatGPT, pokoknya banyak banget. Ada Dola juga, ya carilah yang kalian suka. Tapi jawabannya jangan ngawur. Ada juga namanya black box AI nanti. Sekali lagi ya, carilah yang kira-kira selama perjalanan ini dia menjawab itu nggak ngawur. Karena ujung-ujungnya kalau hari H aja kalian baru coba-coba cari AI, pening kepala kalian dibikin ya. Pening kepala itu dalam artian dia bisa jawabannya ngarang. Silakan. Iya. Udah ya, jelas ya. Pak, nak jalur murni, nak pakai AI. Monggo, silakan. Oke, kalau saya sih saya bolehin kalian pakai AI. Laptop pribadi pun boleh. Yang nggak boleh itu sekali lagi adalah kerjasama antar mahasiswa. Jelas, Malvin? Oke, kalau udah kita lanjut. Eh, modulnya silakan kalian buka, sudah ditaruh di e-learning. Nah, tepatnya ini. Seperti biasa, ada pendahuluan saya minta kalian baca. Karena tulisan-tulisan kayak gini inilah yang menjelaskan proses bisnisnya atau cara pakai aplikasinya atau sistem yang kita pakai. Biasanya kalau di skripsi, dia berupa activity diagram. Nah, kalau di sini berupa teks saja. Fokus kita ngapain bisa dibaca. DP itu apa? Down payment. Ya, nanti dibaca aja tulisannya. Pak, ini pertanyaan si Valen biasanya. Ngapa awalnya satu dipecah jadi 5 atau jadi berapa gitu. Nah, karena ada konsep yang ini. Sama hari ini juga dipecah. Kalau kalian lihat pertemuan sebelumnya, file rental mobil tenan itu, dia cuma satu. Saya kasih pembesar ya. Ini kayak gini nih. Kalian lihat dulu, ini masih penjelasan. Selebihnya kalian coba. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ya. Pak, rental mobil tenan sebelumnya cuma satu yang untuk dashboard penyewa itu. Kok udah dipisah? Ya karena biar kalian konsen. Ya khusus pembayaran dia nanti di sini. Khusus check out di sini, khusus keranjang ini, khusus riwayat di sini. Jadi dipecah per file biar kalian gampang ngelolanya nanti. Nah, kelanjutannya modulnya ngapain, tujuannya ngapain, dilihat aja teori-teori kayak gini. Ya, persiapannya ini sama nih persiapan kayak sebelumnya. Rancangan inilah yang mesti kita jadi patokan kita. Dan seterusnya pada akhirnya nanti ada struktur folder yang diminta. Jadi kalian pastikan, oh yang saya udah ada nih, oh sudah ada. Nah kalau ada kode gimana? Ya berarti mesti kalian sesuaikan. Jadi rental mobil bentuknya kayak gini. Kenapa? Karena nambah. Oke, nambah sub menu verifikasi pembayaran. Kita lihat punya kalian deh. Laragon, jalan. Nah, kita lihat punya kalian, silakan login di dashboard. Silakan login di dashboard. Dashboard admin. Udah. Klik menu rental mobil. Nah, waduh. Klik rental mobil. Sudah. Ada nggak menu verifikasi pembayaran?
Akrom ya namanya. Akroma. Hah? Kenapa, Amelia? Nah, silakan login admin ke dashboard, cek menu rental mobilnya. Ada nggak yang kalian verifikasi pembayaran? Ada nggak? Tinggal dilihat di kalian, ada nggak? Hah? Ya tidak masalah, emang itu yang dibayar. Dibayar pula. Emang itu yang dibahas. Nanti ada menu pengembalian. Ada pengembalian, ada pengambilan. Ngambil tuh serah terima mobil ya. Saya jelasin lagi ya, saya jelasin konsentrasi. Jadi biar kalian paham alur proses bisnisnya, kalian harus tahu. Ya lagi berdiri ini siapa namanya? Bayu ya. Kenapa Bayu? Oh lah. Saya mau ngapain dari itu ya? Yuk, konsentrasi. Awalnya kita harus mendata mobil, ya nggak? Mobil-mobil apa yang mesti disewa? Berarti dari data mobil. Kemudian, siapa yang mengoperasikan sistemnya? Dalam hal ini kita nunjuk admin. Adminnya biasanya orang ngasih pekerjaan tuh ya kalau nggak terlalu gede, biasanya cuma satu. Pak, kok di sini ada banyak data adminnya? Ya dia tinggal dinonaktifkan saja kalau udah digantiin. Jadi ini ngaruh di lognya nanti. Kalau adminnya udah digantiin orang lain, yang lainnya tinggal dinonaktifkan. Oke, jadi itu untuk mengatur keberlangsungan. Jadi dalam hal ini biasanya ya kalau usaha-usaha itu sebelum dia berhenti atau pindah kerja, ya dia mesti mewariskan ke calon penggantinya. Nah, nanti tinggal dinonaktifkan jadi dia nggak ganggu lagi. Oke. Setelah admin, nanti ada penyewanya atau orang yang melakukan penyewaan. Dalam hal ini kalau di menu ini kita yang mendatain, tapi nanti penyewa itu sendiri bisa mandiri mendaftarkan akunnya, di mana kita harus memverifikasi. Oke, status awalnya ditunda. Kalau udah terverifikasi berarti dia tinggal login. Sampai ini jelas kan? Oke. Nanti udah belum? Udah belum? Udah. Indah Seniarti sudah. Oke, saya lanjut ya. Pak, mana ada data penyewaannya tiba-tiba verifikasi pembayaran? Oke, yang kosong kayak gitu tuh coba kalian latihanin. Bisa jadi itulah yang saya keluarin loh. Saya nggak ada itu. Yang nggak ada dibahas di modul itu yang bisa jadi keluar di UAS. Gambarannya gini. Verifikasi pembayaran kan ini bisa dilakukan jika si penyewa itu udah selesai menambah mobil ke keranjang. Dengerin baik-baik ya. Alurnya, penyewa nambahin mobil ke keranjang. Habis itu dia nentuin mau berapa lama nyewanya. Dia ngelihat harganya udah sesuai, dia tinggal check out. Check out, dia tinggal bayar DP. Bayar DP ini kalian kayak transfer gitu loh. Habis transfer, bukti transfer tuh dia ngupload pakai sistem. Mana sih sistemnya kata kalian? Yang gini nih. Tunggu ya. Buka. Nih. Awalnya dia di keranjang, ya enggak? Habis keranjang dia check out. Habis check out dia bayar, ngupload bukti karena belum ada pembayaran dia nggak ada. Kalau udah dia masuk riwayat, tapi sebelum itu dia bayar itu kan transfer. Ya, dia urusan sama bank dia. Kita belum secanggih Shopee yang ada virtual account. Jarang perusahaan yang usaha masih kecil udah punya virtual account untuk menampung pembayarannya. Kalau ada virtual account itu kan konfirmasi otomatis kan? Beda dengan Shopee. Nah, dia harus ngupload manual. Nanti adminnya memverifikasi. Namanya bayar DP awalnya. Kenapa? Kita belum tahu orangnya siapa, kita belum tahu. Paling cuma udah chit-chat dulu untuk minta ya nanti dokumennya dia udah bayar DP. Udah selesai ini, tidak ada pembayaran misalnya, udah verifikasi. Berarti tinggal pelunasannya. Kalau udah bayar 150 berarti ada sisa. Kalau udah lunas berarti ada cetak bukti.
Nah, kita itu sampai ke cetak bukti nih, pembahasan hari ini. Silakan. Ini Akmal. Oke, silakan. Ya, arha, arha. Yo, kita lanjut lagi. Nanti dia cetak, boleh nyetak ke printer, kertasnya A4, atau jadiin PDF sebagai arsip. Nah, biasanya disimpan 2 lembar. Dalam artian, satu untuk arsip, satunya untuk dikasih ke penyewanya. Ada gambaran? Oke, bagus kalau ada. Nah, yang saya tanyakan tadi, ada nggak menunya? Kalian jawab belum. Ya, karena memang hari ini baru dibahas. Jadi, kira-kira nih, mobilnya dikembaliin dulu, oke, di input pengembalian, atau bayar dulu menurut kalian? Yang diproses. Hah? Ngapain? Iqbal yang jawab ya? Ini siapa nih? Roro. Silahkan Roro. Tunggu ya. Karena Iqbal bisa menjawab, berarti Iqbal dapat amal ibadah nih. Mana nama Iqbal ya? Iqbal. Tahu harus buat pembayaran baru pengembalian. Nah, yuk kita ulangi. Apa yang dimaksud Iqbal tadi? Nah, konsentrasi ya. Jadi awalnya penyewa tuh udah nambah ke keranjang mobilnya, dengerin baik-baik ya. Jadi alur tuh penting tuh. Udah nambah ke keranjang, dia ngeliat tuh mau mesannya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Udah ada, dia check out, udah tahu oh mesti bayar segini nih, dia udah tahu. Itulah check out. Kalau udah check out, dia mesti melakukan pembayaran, dia transfer tepatnya. Nah, bukti pembayaran tuh dia upload menggunakan menu yang ada di penyewa, yaitu pembayaran. Kalau udah upload ke pembayaran, dia ngapain? Nah, nunggu verifikasi. Si admin yang memverifikasi. Kalau ada masuk DP, pembayaran DP yang perlu verifikasi, dia masuk sini nih. Kalau udah sah atau valid pembayarannya, dia masuk tinggal pelunasan. Jadi dia pindah. Oke. Nah, sekarang DP-nya udah valid misalnya. Berarti dia bisa ngelihat di sini statusnya riwayat yang disetujui. Nah, kalau ini masih aktif nih. Nah, dia udah bayar tuh, udah lunas, sisa tagihan 0 dan segala macam. Oke. Yang ini berarti yang belum selesai. Nah, kita lanjut lagi. Udah verifikasi, dia udah tahu pesanannya disetujui, pengajuan sewanya disetujui untuk tanggal itu. Habis itu dia tinggal datang dong ke tempat sewa. Silakan. Siapa nama? Akmal. Oke. 1, 2, 3. Akmal. Yuk, kita lanjut lagi. Apa tadi ya? Dia udah tahu disetujui, nanti masuknya di tab setujui nih. Oke. Oh, udah boleh nih. Oke, nanti dia datang ke tempat rental. Kenapa dia perlu datang ke tempat rental? Ya ngambil mobil lah. Kebayang nggak maksudnya? Dia ngambil ke tempat rental mobilnya. Nah, sekaligus ya kalau mau disampaikan syarat-syaratnya, yang pentingnya apa, plus KTP SIM-nya misalnya dia belum kita minta awalnya. Nah, itulah kita tinggal minta. Terus gimana Pak kalau dia tidak mau? Ya itu syarat. Kenapa? Yang disewa atau di rental adalah mobil. Bukan VCD harga 5.000. Udah. Mobil bawa utuh, dibawa kabur gimana? Nah, jadi harus ada jaminan KTP sama SIM A tadi. Kalau udah disetujui, dia udah datang ke tempat, udah bahas syarat-syaratnya apa. Saya batal lah. Ya udah DP itu nggak bisa dibalikin. Nah, rugi dong kata dia. Ya makanya ikuti aturan. Oke, kalau udah ikutin aturan, berarti mobilnya diserahkan beserta kunci plus dokumen pendukung. Itulah yang namanya pengambilan. Jadi saat dia ngambil mobil nih, pembayaran tuh belum lunas.
Jeta dan Imelda ngapain? Udah? Oke. Nawande ngapain? Wah, bukan Nawande ini ya. Deo ngapain Deo? Nah, saya lanjut ya. Saat ngambil mobil, oke, artinya pembayaran DP ya, sudah diverifikasi dan udah valid, udah sah. Kalau udah siap diambil, artinya orangnya tinggal datang ke kita. Dia udah datang, kita kasih syarat-syaratnya segala macam, berarti kita tinggal setujui atau serahkan mobil. Nah, penginputan pengambilan mobil ini di sini. Untuk ngapain? Ngubah statusnya awalnya disetujui menjadi aktif nanti. Oke. Yang tadi awalnya disetujui, yang di sini nih yang saya bilang tadi, dia nggak nilai setujui. Nah, berubah menjadi aktif. Oke. Nah, kita lanjut proses selanjutnya. Kalau udah aktif ngapain kata kalian? Ya udah, ini kan udah ngambil, kita udah tahu namanya Lisa Tiwa, nyewanya ini, tanggalnya sampai tanggal ini, 500 DP dibayarnya, ada sisanya, aktif. Habis sudah aktif, udah diambil, udah selesai nih misalnya. Sekali lagi kasusnya udah selesai. Siapa yang saya login ini ya? Nah, inilah, kita lihat yang ini ya, kejadian ini ya. Kalau udah selesai, misalnya udah di tanggal 17 Juninya, berarti dia tinggal ngapain? Balik lagi kan ke mana? Ke rumah Saju, ya enggak? Habis itu nidurin Saju misalnya karena Saju ngantuk. Nah, kita lanjut ya. Ngambil mobil udah selesai, mobilnya udah dipakai, pada hari H-nya dia mulangin ke tempat rental lagi. Nah, ke tempat rental berarti kita nginput lagi pembayaran, dalam hal ini pelunasan. Jadi, yang Lisa Tiwa tadi, dia kan input pelunasan. Seperti cerita punya Iqbal tadi. Ya, jadi bayar dulu. Kita mati gile, nanti kita ngelik ininya. Nah, jadi urusan belakang. Jadi sesuai rancangan basis datanya memang bayar dulu. Kalau udah dibayar, dia ngeklik input pelunasan, jumlahnya berapa? Udah, pelunasan ini sendiri adalah tunai. Oke, DEP. Kan dia orangnya di tempat kita. Nah, pembayarannya tunai. Pak, dia tidak bawa duit tunai, ya transfer, nanti kita anggapnya tetap tunai. Kita simpan. Nah, nanti jadinya lunas. Inilah kita cetak. Kita kasih ke dia. Bahwa menyatakan udah selesai ini 350 pelunasan, statusnya udah lunas di tanggal berapa. Oke, kalau udah selesai sekarang, dia udah lunas, berarti si ininya pun yang awalnya sisa tagihan 350 akan jadi selesai ini, aktif akan jadi 0. Oke, kenapa belum selesai Pak? Tunggu dulu, kan baru bayarnya. Baru bayarnya kita input. Oke, kapan selesainya? Nah, inilah ada namanya pengembalian. Jadi proses bayarnya kita beresin, udah selesai itu baru pengembalian. Baru kita mau bahas denda keterlambatan atau apa. Tapi ini nanti di pertemuan selanjutnya. Oke. Pengembalian ini nanti di pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas. Tunggu dulu ya. Daripada saya lupa ingatan lagi, tunggu dia ini dulu. Selamat datang Diego. Yuk kita lanjut. Untuk pengembalian tuh artinya lasude makai mobil, dia balik lagi. Inilah pengembaliannya kita catat. Ada masalah nggak di pengembalian tuh? Nanti kita tulis ada tombol ini. Tapi ini memang sengaja di skip dulu karena untuk dibahas di pertemuan selanjutnya. Dia ngeklik apa kondisinya. Keterangan admin, catatannya, orang nih makanya mobilnya kotor, tidak dicuci atau apa, boleh kayak gitu. Ya, orang nih ya dalam tanda petik, ya kalau rusak, kalau terlambat nanti ada denda. Nah, makanya nanti pengembalian tuh sekaligus ada denda. Gitu ya. Nanti pengembalian sekaligus ada denda. Makanya akan masuk di tabel pengembalian, tabel kembali, dan tabel denda. Dua macam hal itu tidak terpisahkan. Makanya kita proses pembayarannya dulu. Terlambat, masuk denda.
berarti nanti dia kena denda. Denda tuh kebetulan di tempat yang ini sih dia nggak bahas tulisan dendanya, jadi nggak ada di bukti pembayaran. Karena saat di riset katanya, tempat risetnya tuh bilang denda tuh sebenarnya tergantung admin. Kadang udah telat sejam pun dia nggak didenda kok, kata dia. Tergantung maksudnya. Tapi kalau orangnya rese segala macam ya itu bisa kena denda. Jadi denda tuh belum tentu ada walaupun terlambat. Rusak ringan, rusak berat, inilah yang akan dibahas. Oke. Penyelesaian sengketa. Ada perjanjian. Kalau rusak ringan berapa biayanya, ini taunya rusak berat ini berapa biayanya sama bengkel. Karena dia belum terintegrasi dengan bengkel, biayanya nggak bisa ditentuin. Makanya kalau pilihannya rusak ringan, rusak berat ini nanti masuknya status mobil maintenance tulisannya. Oke. Selebihnya nanti silakan kalian coba. Nah, modulnya sudah ada di situ. Yang belum berhasil pertemuan-pertemuan sebelumnya boleh bertanya. Jadi ini sama ya konsepnya. Boleh kalian copy paste, tapi jangan sekedar copy paste dibaca. Oke. Yang sampai pinggir kiri kayak ini berarti ini adalah kesatuan, artinya satu baris. Yang paling kiri gini nih satu baris ngetiknya. Jangan di enter. Siapa tahu saat kalian copy paste dia kecicir maksudnya. Jelas ya? Akhir kata selamat mencoba. Yang ada pertanyaan, Pak, yang saya nggak sukses nih pertemuan sebelumnya boleh bertanya. Udah ya? Saya stop rekaman dulu ya. Selamat mencoba.